Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis kita, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang kedua, yang merupakan bagian kedua dari hadis sebelumnya. Oleh karena hadis ini panjang sehingga kita bagi dua, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan bagian kedua. Yang lalu kita sudah bahas sampai pada rukun Islam, ya. Kita sudah membahas seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menanyakan tentang Islam, kemudian dijawab oleh Nabi SAW dengan menyebutkan rukun Islam. Lalu kemudian selanjutnya kita bisa lihat pada kitab masing-masing. Kemudian selanjutnya, fa akhbirni anil iman. Fa akhbirni, maka beritahu aku, anil iman, tentang iman. Jadi orang ini bertanya lagi tentang iman, beritahu aku tentang iman, setelah dijawab oleh Nabi pertanyaan sebelumnya tentang Islam. Qala, bersabda, antu'mina billahi, ya. Antu'mina, engkau beriman, billahi, kepada Allah, ya. Jadi dijawab oleh Nabi bahwa iman itu adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Nah, bagaimana yang dimaksud beriman kepada Allah? Ya, yaitu meyakini dengan sungguh-sungguh, ya, setelah melalui pengamatan yang mendalam, melalui informasi yang bisa dipercaya, informasi yang betul-betul sumbernya bisa dipercaya. Kemudian wa malaikatihi, beriman kepada adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai tugas masing-masing. Ada yang bertugas untuk mengantarkan atau menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, yang kita kenal dengan malaikat Jibril. Ada yang bertugas mencabut nyawa manusia atau makhluk yang lain. Kemudian ada yang bertugas nanti untuk jaga neraka dan surga. Ada yang bertugas mencatat amal manusia dan seterusnya. Ini perlu diimani, sebab bagi mereka yang tidak mengimani adanya malaikat, tentu otomatis juga tidak mengimani adanya wahyu Allah, karena wahyu Allah ini disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi kalau tidak percaya dengan adanya Jibril, otomatis juga tidak percaya adanya wahyu, dan otomatis juga tidak percaya adanya kitab, dan tidak percaya adanya rasul. Kita lanjutkan, wa kutubihi, ya. Setelah mengimani adanya malaikat, kemudian iman itu juga ditandai dengan adanya keyakinan bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kenal selama ini ada beberapa kitab,
yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui informasi dari Al-Qur'an. Ya, misalnya ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ya, ada kitab Injil dan Al-Qur'an. Nah, dari sekian kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita mengimaninya. Mengimani di sini artinya kita mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Allah benar-benar telah menurunkan kitab-kitab itu kepada rasul-rasul tertentu. Lalu kemudian perlu dipahami ada perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, itu hanya diperuntukkan bagi kaum tertentu, dan kitab itu juga hanya berlaku pada kaum tertentu itu, dan juga hanya berlaku pada waktu tertentu saja, ya. Nah, sementara Al-Quran, ya, sejak diturunkannya itu akan berlaku selamanya, sebab tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran diturunkan untuk berlaku selamanya dan juga untuk seluruh umat manusia. Kemudian perbedaan lain, ya, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan bagi kita semua, bagi kaum muslimin, untuk diamalkan. Sementara kitab-kitab yang terdahulu tidak perlu diamalkan, cukup diyakini bahwa memang betul Allah telah menurunkan kitab-kitab terdahulu itu. Jadi tidak ada kewajiban mengamalkan kitab-kitab terdahulu, ya, karena alasannya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama alasannya bahwa kitab-kitab itu hanya diperuntukkan pada kaum tertentu dan juga pada waktu tertentu. Nah, ketika turun Al-Quran, maka semua kitab-kitab samawi itu dinyatakan tidak berlaku lagi, dan yang berlaku hanyalah Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya wa rusulihi, ya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Kita beriman kepada rasul-rasulnya, maksudnya adalah kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk umat manusia. Nah, kembali lagi, rasul-rasul terdahulu berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kitabnya tadi berlaku hanya untuk kaumnya saja, kaum tertentu saja, demikian pula rasul-rasul terdahulu itu diutus untuk kaum tertentu saja. Ya, misalkan Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa juga untuk Bani Israel, ya. Nah, jadi selain Bani Israel sebenarnya Nabi Isa tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Saya bacakan sedikit. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, jadi diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel bahwa saya ini diutus untuk kalian untuk membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan membawa kabar gembira bahwa akan datang seorang nabi setelahku yang bernama Ahmad,
yang kita kenal sekarang dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa sendiri menjelaskan bahwa ada kitab sebelumnya yang bernama Taurat, dan datang Nabi Isa untuk membenarkan kitab sebelumnya, dan juga Nabi Isa datang untuk membenarkan nabi sesudahnya, ya, yang bernama Ahmad. Nah, jadi Nabi Isa sendiri sudah menyampaikan hal ini, bahwa beliau diutus untuk Bani Israel. Nah, satu hal yang perlu diketahui juga, bahwa seorang mukmin mempercayai kerasulan para rasul-rasul yang telah diutus itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu seorang muslim sangat menghormati, sangat memuliakan para rasul tersebut, ya, dan tidak membeda-bedakan di antara para rasul itu. Oleh karena itu seorang mukmin yang benar-benar mengamalkan imannya ini, itu tidak akan pernah merendahkan atau menghina rasul-rasul yang manapun, ya. Maka tidak pernah kita temukan ada seorang mukmin yang benar imannya itu akan merendahkan atau menghina Nabi Isa misalnya, ya, atau Nabi Ibrahim misalnya, ya. Bahkan bagi seorang mukmin ketika menyebut nama para rasul itu disertai dengan ucapan alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Nah, ini sedikit berbeda dengan agama lain, ya, yang mengaku misalnya menghormati Nabi, tapi mereka kadang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti imannya tidak mengimani seluruh rasul kalau demikian. Inilah bedanya imannya seorang muslim dengan imannya agama lain. Ya. Kita lanjutkan. Wal yaumil akhir. Wal yaumi, dan hari akhir, dan hari akhir. Nah, yang dimaksud yaumil akhir di sini adalah hari pembalasan, hari setelah datangnya kiamat. Nah, bagi seorang mukmin ini sangat penting mengimani adanya hari akhirat. Sebab bagi mereka yang tidak mengimani adanya hari akhirat, maka tentu dia tidak akan berusaha untuk mengamalkan syariat-syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menyangka bahwa tidak ada pembalasan, maka di dunia ini dia melakukan hal-hal seenaknya saja, karena dia tidak takut dengan adanya balasan nanti di akhirat. Nah, itulah pentingnya meyakini adanya hari akhirat atau hari pembalasan. Kemudian berikutnya, wa tu'minah bil qadari, wa tu'minah, dan beriman bil qadari, dengan qadar. Beriman kepada qadar, beriman kepada takdir, ya, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, ya. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Perlu saya jelaskan di sini, sebenarnya baik dan buruknya takdir itu menurut penilaian kita manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu takdir semuanya baik, ya. Hanya saja kita merasa bahwa takdir itu ada yang buruk. Nah, katakanlah misalnya ketika Allah mentakdirkan dengan membatasi rezeki kita, di sisi Allah, dalam pandangan Allah, dengan rezeki yang terbatas itu mungkin kita
lebih bersyukur ketika menerima nikmat Allah daripada ketika kita mendapat limpahan kekayaan, maka ketika mendapatkan rezeki, rasa syukur itu tidak terlalu nampak. Ya. Kemudian boleh jadi orang yang ketika dihidupkan dalam keadaan miskin, dia senantiasa berdoa kepada Allah, dia senantiasa taat kepada Allah. Namun ketika dia diberi harta kekayaan yang melimpah, lalu kemudian mereka lupa lagi berdoa, lupa beribadah, dan merasa diri sudah serba bisa, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rezeki padanya. Jadi semua itu sebenarnya baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam pandangan manusia kita melihat ada takdir yang menyenangkan, tapi ada takdir yang dianggap susah atau buruk. Ya, kita lanjutkan. Ya. Qala, berkata, sadaqta. Orang itu berkata lagi, sadaqta, kamu benar. Ya, jadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dinilai benar oleh orang yang bertanya tadi. Kemudian lanjut, qala, berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Fa akhbirni, maka beritahu aku, anil ihsan, tentang ihsan. Apa itu ihsan? Itu pertanyaan berikutnya. Qala, kemudian Nabi menjawab, Nabi bersabda, an ta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka, seperti kamu tarahu, melihatnya, seperti kamu melihatnya. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihatnya. Jadi yang dimaksud ihsan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dan merasa bahwa dia seperti melihat Allah. Ya, tentu saja tidak bisa melihat Allah, ya, tetapi dia merasa seperti melihat Allah, sehingga di dalam ibadahnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan serius. Ya, mungkin bisa diumpamakan seperti seorang pegawai, seorang karyawan yang melakukan pekerjaannya sebaik mungkin karena dia melihat kehadiran atasannya, melihat pimpinannya berada di depannya. Ya. Tetapi tentu tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak bisa dilihat. Jadi hanya dianggap, dirasakan bahwa kita melihat Allah pada saat beribadah, sehingga ibadah kita menjadi lebih khusyuk. Fa illam takun tarahu, fa illam takun, maka lam takun, tidak mungkin, ya. Maka apabila kamu tidak mungkin atau tidak bisa tarahu, melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia yaraka, melihatmu, maka sesungguhnya dia melihatmu, ya. Jadi kalau kita tidak bisa merasakan bahwa kita seakan-akan melihat Allah, maka yakinilah bahwa kita disaksikan atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat melakukan apapun, ya, karena penglihatan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan seluruh makhluknya tidak pernah lepas, akan terus menerus diawasi. Nah bagi mereka yang sudah merasakan ini, sudah merasakan dirinya seakan-akan melihat Allah dan merasakan dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi baginya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya. Semua sepanjang hidupnya akan diisi dengan kebaikan,
oleh karena senantiasa meyakini bahwa gerak-geriknya, ucapannya, perbuatannya semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Orang itu berkata lagi, qala, dia berkata, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu aku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Beritahu aku tentang hari kiamat. Qala, Nabi bersabda, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Mal mas'ulu, ma tidaklah, al mas'ulu yang ditanya, anha tentang itu, tentang hari kiamat, tidaklah ya yang ditanya tentang hari kiamat bi'a'lam, lebih tahu ya, minas sa'il, dari orang yang bertanya. Jadi sebenarnya bahasanya Nabi ini mengisyaratkan bahwa tidak sepantasnya saya ditanya tentang hari kiamat. Kenapa? Karena yang ditanya ini, ya, saya ini maksudnya Nabi, tidak lebih tahu tentang hari kiamat daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya lebih tahu tentang hari kiamat. Ya. Qala, orang itu berkata lagi, ya, fa akhbirni, kalau begitu beritahu saja saya, an amaratiha, an tentang amaratiha, tanda-tandanya, ya. Kalau begitu beritahu saja tanda-tandanya, ya. Qala, maka Nabi menjawab, antalidal amatu, apabila melahirkan seorang ibu, ya, rabbataha, tuannya. Apabila sudah ada ibu yang melahirkan tuannya, ya. Nah, apa yang dimaksud di sini? Jadi tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi ini adalah apabila sudah nampak, sudah kelihatan, sudah nyata ada ibu, ada ibu-ibu, ya, melahirkan tuannya. Ya, artinya ibu yang menjadi budak, yang lahir adalah tuan. Nah, ini untuk menjelaskan ini itu dari berbagai pendapat. Nah, saya jelaskan dari salah satu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah ketika suatu saat nanti kemudian seorang ibu melahirkan anak, lalu kemudian anak yang dilahirkannya itu menjadikan ibunya sebagai budak, ya. Memerintah, menyuruh-nyuruh orang tuanya, menyuruh-nyuruh ibunya seperti menyuruh-nyuruh seorang budak, ya. Ya, mungkin dia minta dicucikan pakaiannya, disiapkan makanannya dan seterusnya, dan dia melakukannya seperti seorang majikan memperlakukan budaknya. Seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak. Nah, kalau ada yang seperti ini, itu berarti tanda-tanda kiamat sudah muncul. Nah, kemudian berikutnya, wa antara, dan engkau melihat, al-hufata, ya, orang yang telanjang kaki, yang biasa kita istilahkan nyeker, ya, ada orang yang menyeker, orang telanjang kaki. Al-urata, ya, bertelanjang dada, ya, tidak berbaju, tidak berpakaian. Al-alata, fakir, miskin, ya. Kemudian ri'a'ah, dia adalah dari golongan penggembala, ya. Asya'i, ya, orang yang sangat membutuhkan,
ya, katakanlah pengemis, ya. Kemudian yatatawaluna, berlomba-lomba, ya, fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun. Nah, yang dimaksud di sini membangun gedung, ya, berlomba-lomba dalam bangunan. Nah, di antara beberapa ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang ada di Makkah dan sekitarnya, di Madinah, di daerah Timur Tengah atau di daerah Teluk sana, yang dulunya adalah dari kaum yang terbelakang, miskin, kemudian sebagian mereka itu adalah penggembala di padang pasir, hidupnya menderita, susah, lalu kemudian suatu saat nanti akan berlomba-lomba dalam membangun gedung. Nah, mungkin saat ini sudah nampak, ya, negara-negara, masyarakat yang ada di Timur Tengah atau daerah Teluk di sana sekarang ini berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung raksasa, gedung-gedung pencakar langit. Kalau ini betul yang dimaksud oleh Nabi, berarti tanda-tanda kiamat ini juga sudah nampak, sudah lihat di depan mata kita. Nah, untuk apa kita mengetahui tanda-tanda kiamat ini? Ya, tentu ini supaya menjadi peringatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, menghadapi hisab. Sebagaimana dijelaskan tadi, salah satu rukun iman adalah mempercayai adanya hari kiamat. Jadi dengan demikian diharapkan kita ini mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat dan hari hisab nanti di akhirat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Thumman talaqa, kemudian pergi, ya. Nah, siapa yang pergi? Yaitu orang yang bertanya tadi. Thumman talaqa, kemudian pergi. Falabithu, ya, kemudian kami berdiam, kami tinggal sejenak, ya, malian, dalam waktu agak lama, ya, kami berdiam agak lama. Summa, kemudian, qala, berkata Nabi, bersabda Nabi, ya Umar, wahai Umar, atadri minas sa'il, apa engkau mengetahui siapa yang bertanya? Ya. Qalat, qultu, ya. Kemudian Umar mengatakan, qultu, saya berkata, qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini salah satu model jawaban yang mengandung sopan santun. Ketika seorang sahabat ditanya tentang sesuatu dan yang ditanya itu tidak berani menjawab karena takut salah, maka dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maksudnya biarlah Nabi yang jelaskan siapa itu orang. Qala, maka Nabi bersabda, fa innahu, sesungguhnya dia, Jibrilu, sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajari kalian, dinakum, mengajari kalian tentang agama kalian, ya, tentu tentang Islam. Nah, mari kita cermati bahwa ternyata orang yang datang dengan pakaian yang sangat putih, rambut sangat hitam, kemudian bertanya kepada Nabi, ternyata adalah Jibril. Apa tujuan datang Jibril kepada Nabi SAW? Tujuannya adalah
untuk mengajarkan Islam, mengajarkan iman, ihsan dan seterusnya kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diantaranya di situ adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya. Bahwa di dalam belajar, ya, adab dalam belajar, yang pertama adalah mesti datang dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan siap belajar. Ya, diperankan oleh Jibril dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam, ya. Jadi diharapkan orang yang mau belajar itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi, dan ada memang tanda-tanda keseriusan untuk belajar dan menghargai ilmu yang akan dipelajari. Untuk peran Jibril di sini, meskipun sebahagian ulama mengatakan bahwa Jibril ini menjadi contoh dalam belajar, tetapi bisa pula diartikan bahwa Jibril di sini sebenarnya mengajar, ya, sebenarnya mengajar. Hanya saja cara mengajarnya dengan metode bertanya. Nah, buktinya setelah Nabi menjawab, dia mengatakan, "Sadaqta, engkau benar." Nah, berarti tujuan Jibril bertanya bukan untuk belajar, tapi tujuannya adalah mengajarkan Islam, iman, ihsan kepada sahabat-sahabat Nabi dengan cara metode bertanya, ya. Jadi kita juga bisa mengambil pelajaran kalau demikian. Itu baik dia seorang pelajar maupun seorang pengajar, mesti tampil bersih, rapi, dan sangat rapat, ya, sangat berdekatan antara pengajar dengan yang belajar. Kita lihat bahwa hadis ini ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, bagaimana cara ketika harus belajar dan bagaimana cara ketika harus menjadi pengajar, dan bagaimana kita mengimani dan menjalankan syariat Islam, kemudian bagaimana kita harus beribadah seakan-akan melihat Allah atau merasakan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mesti kita harus waspada karena yang namanya pembalasan di akhirat itu pasti ada. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.